Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai suksinil CoA, peran ganda dalam siklus Krebs dan juga biosintesis heme. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Natasha Koreana Apresia dengan NPM 2313023030, Lara Sekarkinanti dengan NPM 2313023010, Cisa Humairah dengan NPM 2313023022, Salsabila Ainur Rahmah dengan NPM 2313023044, dan Citra Nisa Usadah dengan NPM 213023076. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian. Suksinil CoA merupakan molekul metabolit aktif yang termasuk dalam golongan tioester dan merupakan turunan dari koenzim A atau CoA. Di mana pada gambar sebelah kiri terlihat struktur dasar dari koenzim A sebagai senyawa asal. Kemudian di bagian tengah ditunjukkan struktur suksinil CoA, yaitu ketika gugus suksinil berikatan dengan CoA melalui ikatan tioester. Kemudian di gambar sebelah kanan ditampilkan bentuk lengkap dari suksinil CoA yang memperlihatkan kombinasi struktur CoA dengan gugus suksinil tersebut. Pada bagian bawah ditunjukkan bahwa molekul ini terletak di mitokondria, yaitu lokasi utamanya dalam sel. Jadi secara sederhana, suksinil CoA adalah turunan dari koenzim A yang telah berikatan dengan gugus suksinil dan memiliki struktur khas berupa ikatan tioester. Selanjutnya, kemudian di sini ada peran suksinil CoA dalam metabolisme. Di sini ada gambar yang menunjukkan beberapa peran suksinil CoA dalam metabolisme, yaitu contohnya sebagai titik penghubung berbagai jalur. Suksinil CoA juga dapat terbentuk dari metabolisme asam amino melalui propionil CoA dan metil malonil CoA, serta dari asam lemak rantai ganjil melalui proses beta oksidasi. Nah, untuk penjelasan detailnya bisa dilihat pada next slide. Jadi peran suksinil CoA dalam metabolisme yaitu yang pertama sebagai intermediate dalam siklus Krebs. Suksinil CoA merupakan metabolit penting dalam siklus TCA yang dikonversi menjadi succinate dan menghasilkan energi berupa ATP atau GTP. Yang kedua menjadi titik temu metabolisme. Suksinil CoA berperan sebagai penghubung antara metabolisme karbohidrat, asam amino, dan asam lemak. Yang ketiga, hasil katabolisme asam amino dan lemak. Suksinil CoA terbentuk dari degradasi asam amino tertentu dan asam lemak rantai ganjil melalui jalur propionil CoA. Selanjutnya, peran dalam metabolisme keton. Suksinil CoA berfungsi sebagai donor CoA dalam pemanfaatan badan keton di dalam sel. Yang kelima, regulasi sel. Suksinil CoA menyediakan gugus suksinil untuk modifikasi protein yang mengatur aktivitas seluler. Yang keenam, keterkaitan dengan fungsi mitokondria. Suksinil CoA berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme energi di dalam mitokondria sebagai bagian dari jalur respirasi sel. Selanjutnya yaitu konversi suksinil CoA menjadi suksinat. Konversi suksinil CoA, yaitu suksinat, adalah tahap di mana energi kimia dari ikatan molekul langsung diubah menjadi energi yang bisa digunakan sel. Terjadi dalam siklus Krebs, dikatalis oleh enzim suksinil CoA sintetis. Reaksinya adalah suksinil CoA plus GDP plus PI menghasilkan suksinat plus GTP plus CoA SH. Menggunakan energi dari ikatan tioester berenergi tinggi dan menghasilkan GTP atau ATP. Next slide. Selanjutnya ada fosforilasi tingkat substrat. Fosforilasi tingkat substrat adalah proses pembentukan ATP atau GTP secara langsung dari pemindahan gugus fosfat dari suatu molekul substrat ke ADP atau GDP. Pembentukan ATP atau GTP secara langsung dari substrat, tidak melibatkan rantai transport elektron, tidak memerlukan oksigen, dan yang terakhir terjadi di sitoplasma atau matriks mitokondria. Baik, pada tahap ini, reaksi ini merupakan tahap kelima dalam siklus Krebs, yaitu perubahan alfa-ketoglutarat yang 5 karbon menjadi suksinil CoA yang 4 karbon melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif.
Nah, pada reaksi ini satu atom karbon dilepas sebagai CO2, NAD+ direduksi menjadi NADH, dan terbentuklah suksinil-CoA, senyawa berenergi tinggi yang mengandung ikatan tioester. Reaksi ini bersifat irreversibel dan merupakan salah satu tahap pengaturan penting dalam siklus Krebs. Next slide. Enzim yang berperan. Nah, pada reaksi ini dikatalisis oleh kompleks alfa-ketoglutarat dehidrogenase yang terdiri dari 3 enzim. Enzim yang pertama ada alfa-ketoglutarat dehidrogenase, bertugas mengkatalisis dekarboksilasi alfa-ketoglutarat menggunakan kofaktor TPP. Enzim yang kedua dihidrolipoil suksinil transferase, memindahkan gugus suksinil ke koenzim A dan menghasilkan suksinil CoA. Yang terakhir ada dihidrolipoil dehidrogenase, yaitu mengoksidasi kembali lipoamid dan memindahkan elektron ke FAD lalu ke NAD+ dan membentuk NADH. Next slide. Ada kofaktor yang terlibat. Nah, kompleks ini memerlukan 5 kofaktor penting. Yang pertama ada TPP atau tiamin piroposfat, bertugas membantu pelepasan CO2. Yang kedua ada lipoamid atau asam lipoat, pembawa gugus asli dan elektron. Yang ketiga ada koenzim A atau CoA-SH, yaitu menerima gugus suksinil. Yang keempat ada FAD atau flavin adenin dinukleotid, yang bertugas menerima elektron dari lipoamid. Yang kelima ada NAD+, nikotinamid adenin dinukleotid, yaitu akseptor elektron akhir membentuk NADH. Next slide. Ada regulasi reaksi. Yang pertama, reaksi dihambat oleh NADH atau produk suksinil CoA sebagai produk dan ATP energi yang tinggi. Nah, reaksi ini diaktifkan oleh ADP dan Ca2+, terutama di otot. Regulasi ini memastikan reaksi berlangsung sesuai kebutuhan energi sel. Baik, selanjutnya adalah jalur sintesis heme. Heme merupakan komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, dan juga protein lain yang mengandung heme, termasuk juga enzim. Nah, peran dari heme tersebut sangat penting, terutama dalam proses pengangkutan oksigen di dalam tubuh. Nah, untuk proses sintesis heme dimulai dari kondensasi antara suksinil CoA dan juga glisin yang dikatalisis oleh enzim alasintase dengan bantuan kofaktor piridoksal fosfat. Reaksi ini menghasilkan gamma aminolevulinat atau ALA yang merupakan prekursor awal dalam pembentukan heme. Nah, selanjutnya, dua molekul ALA ini akan mengalami reaksi kondensasi yang dikatalisis oleh enzim ALA dehidratase, sehingga membentuk porfobilinogen yang merupakan unit dasar pembentuk cincin porfirin. Kemudian, 4 molekul porfobilinogen ini akan bergabung membentuk rantai linier yang disebut hidroksimetilbilana. Nah, melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim profobilinogen deaminase. Senyawa ini kemudian menghasilkan siklisasi oleh enzim uroporfirinogen 3 sintase sehingga terbentuk uroporfirinogen 3, yaitu cincin porfirin pertama dalam jalur ini. Nah, berikutnya uroporfirinogen 3 ini akan mengalami proses dekarboksilasi oleh enzim uroporfirinogen dekarboksilase dan berubah menjadi coproporfirinogen 3, di mana senyawa ini kemudian masuk kembali ke mitokondria dan mengalami oksidasi oleh enzim coproporfirinogen oksidase menghasilkan protoporfirinogen 9. Nah, protoporfirinogen 9 kemudian dioksidasi lagi oleh enzim protoporfirinogen oksidase menjadi protoporfirin 9 yang merupakan kerangka utama dari heme. Nah, pada tahap terakhir, ion besi dalam bentuk Fe2+ dimasukkan ke dalam protoporfirin 9 oleh enzim ferrochelatase sehingga terbentuklah heme sebagai produk akhir. Selanjutnya adalah peran suksinil CoA pada sintesis heme, di mana suksinil CoA berfungsi sebagai substrat awal yang akan bereaksi dengan glisin. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim alasintase dan menghasilkan produk pertama, yaitu gamma aminolevulinik acid atau ALA. Nah, ALA ini sangat penting karena merupakan senyawa awal dalam pembentukan cincin porfirin yang nantinya akan menjadi heme. Selain itu, suksinil CoA juga menyumbangkan atom karbon utama yang akan membentuk struktur dasar dari heme. Yang perlu diperhatikan, tahap pembentukan ALA ini merupakan tahap pembatas laju atau rate limiting step, artinya tahap ini sangat menentukan cepat atau lambatnya keseluruhan proses sintesis heme. Baik, yang selanjutnya adalah jalur propenoil CoA. Jalur katabolisme untuk mengubah propenoil CoA menjadi suksinil CoA agar dapat masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat.
Jalur ini dibagi menjadi 3 tahapan utama, di mana asam amino propiogenik yaitu isoleucin, valin, metionin, dan threonine. Kemudian ada asam lemak yaitu oksidasi asam lemak rantai ganjil atau oat chain fatty acid, dan kolesterol dan fermentasi bakteri di usus. Nah, berikut merupakan gambar dari tahapan dari jalur propenoil-CoA. Nah, dari jalur propenoil-CoA ini ada 3 tahapan utama, di mana propenoil-CoA-nya akan diubah menjadi demethyl-malonyl-CoA atau enzim propenoil-CoA karboksilase. Kemudian demethyl-malonyl-CoA akan diubah lagi menjadi L-methyl-malonyl-CoA atau enzim methyl-malonyl-CoA epimerase. Dan L-methyl-malonyl-CoA juga akan diubah menjadi succinyl-CoA atau enzim methyl-malonyl-CoA mutase. Kemudian di sini ada peran vitamin B12, di mana peran vitamin B12 ini sebagai kofaktor esensial, kemudian ada mekanisme isomerasi, klasifikasi penyakit berdasarkan respon B12, dan dampak jika B12 ini terganggu. Yang pertama, ini sebagai kofaktor esensial atau ADO-CBL, di mana vitamin B12 ini tidak bekerja dalam bentuk dasar, melainkan harus diubah menjadi bentuk aktif yang disebut dengan deoxydenosyl cobalamin atau ADO-CBL di dalam matriks mitokondria. ADO-CBL ini bertindak sebagai kofaktor atau asisten molekular utama untuk enzim L-methyl-malonyl-CoA mutase. Kemudian yang selanjutnya yaitu peran vitamin B12 sebagai mekanisme isomerase. Peran spesifik B12 adalah memfasilitasi reaksi isomerase. Tanpa adanya ADO-CBL ini, enzim mutase tidak dapat mengubah L-methyl-malonyl-CoA menjadi succinyl-CoA. Reaksi ini sangat penting karena succinyl-CoA adalah tiket masuk agar sistem metabolisme lemak dan protein bisa diolah menjadi energi di siklus Krebs. Selanjutnya ada klasifikasi penyakit berdasarkan respon B12. Defek sintesis kofaktor atau CBLA, CBLB, dan CBLD-MMA. MMA ini merupakan gangguan yang terjadi pada proses pengolahan B12 menjadi bentuk aktif. ADO-CBL, pasien dengan tipe ini, terutama CBLA, seringkali bersifat B12 responsif, artinya pemberian dosis tinggi vitamin B12 dapat membantu memulihkan sebagian aktivitas enzim dan menekan kadar toksik. Ada juga defek enzim. Gangguan ini terjadi langsung pada struktur enzim mutase. Tipe ini biasanya non-responsif terhadap B12 karena mesin utamanya yang rusak, bukan sekadar kekurangan baterai atau B12. Yang terakhir, terus kemudian ada dampak jika B12 terganggu. Jalur metabolisme terhenti atau blokade, kemudian terjadi penumpukan methyl malonyl acid atau MMA yang masif tidak di jaringan tubuh. Dan yang ketiga, menyebabkan asidosis metabolik yang mengancam nyawa dan juga kerusakan organ, terutama saraf dan ginjal. Nah, yang terakhir di sini adalah gangguan klinis acidemia methylmalonat atau MMA. Acidemia methylmalonat ini adalah gangguan metabolik bawaan akibat defisiensi methylmalonat-CoA atau mutase, atau gangguan metabolisme vitamin B12. Di sini pada gambar bisa dilihat ada jalur normal. Nah, ini merupakan penyakit yang bisa diturunkan dari orang tuanya. Jadi jika kedua orang tua dari bayi itu merupakan pembawa penyakit ini, maka bayi yang baru lahir juga akan cenderung akan terkena penyakit ini. Kemudian ada penyebabnya yaitu defisiensi enzim, di mana methylmalonyl-CoA akan bermutase. Yang kedua ada gangguan metabolisme vitamin B12. Nah, untuk diagnosisnya itu adalah analisis asam organik urin. Jika asam malonatnya meningkat, nah peningkatan MMA dalam darah dan analisis genetik untuk mengetahui mutasi gen. Dan pada gambar juga dilihat ada manifestasi klinis dan juga ada penata laksanaan, yaitu adalah dengan pemberian diet rendah protein, suplemen vitamin B12 dosis tinggi, L-kartinin untuk mengatur ekspresi metabolik toksin, dan lain sebagainya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.